Opa-oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Salam berjumpa kembali dalam ibadah usia indah secara online pada pagi hari ini. Apa kabar Opa-oma? Sudah lama tidak bertemu secara tatap muka, tapi karena dengan rahmat dan anugerah Tuhan, kita semua dalam keadaan baik. Opa-oma, mari kita memulai persekutuan pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Pujian nomor 51, yaitu kekuatan serta penghiburan. Opa-oma sekalian, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, puji syukur dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapa. Kami masih boleh memuji, memuliakan nama-Mu, mendengar dan menerima firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu, Pendeta Yael yang akan menyampaikan firman-Mu, dan siapkan hati kami yang mendengar sehingga kami memperoleh kekuatan dan penghiburan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa-oma, mari kita mempersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yael dengan tema Semua Karena Anugerahnya. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari pujian Kidung Jemaat 454 dengan judul Indahnya Saat Teduh.
Oma, Opa, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali bersama akan bersekutu hari ini. Namun sebelum kita bersama-sama melanjutkan persekutuan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat, kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan yang bisa kami rasakan lewat sanak saudara, anak, sahabat, lewat suster, lewat perawat kami, lewat setiap orang yang ada di sekeliling kami. Biarlah Tuhan, kami betul-betul merasakan cinta kasih-Mu yang tak terbatas itu untuk kami. Dan betul-betul mengimani bahwa hidup kami adalah anugerah Tuhan. Hari ini kita mau belajar, kami mau belajar bersama Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami, sehingga apa yang bisa kami pelajari ini betul-betul juga membawa hidup kami menjadi hidup yang lebih baik, hidup yang penuh dengan kemenangan, hidup yang penuh berkat. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oma Opa, hari ini tema kita adalah semua karena anugerahnya. Hari ini kita mau belajar bersama dari satu bagian firman Tuhan, di mana firman ini mengingatkan bahwa apapun yang kita alami dan apapun yang sudah kita lewati, yang memampukan kita sampai saat ini, itu semua adalah anugerah Tuhan. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18, saya akan membacakannya buat kita semua. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Nah, Oma Opa, sembari kita bersama-sama akan mendalami firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mengingat. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengingat secara luar biasa. Namun seringkali kita pakai ingatan itu untuk menampung ingatan-ingatan yang negatif. Dan itu adalah kemampuan dasar manusia juga. Kenapa saya katakan kemampuan dasar? Karena ketika kita bisa mengingat hal-hal yang negatif, diharapkan dari hal itu kita belajar sesuatu. Tapi hari ini yang mau saya ajak untuk kita lakukan bersama, termasuk saya di dalamnya, adalah mengingat hal-hal yang positif. Kenapa kita harus mengingat hal-hal yang positif? Karena mengingat hal-hal yang positif itu bisa menjadi kekuatan loh bagi kita untuk menjalani kehidupan ke depan. Karena ingatan-ingatan yang positif itu memberikan kepada kita sukacita, memberikan kepada kita semangat, dan memberikan kepada kita ingatan bahwa Tuhan menyertai kita sampai detik ini. Mari bersama kita mulai berfokus pada keberhasilan-keberhasilan yang sudah kita capai. Keberhasilan apa aja sih? Yuk kita ingat sama-sama yuk. Pencapaian-pencapaian kecil yang kita dapatkan dari sejak kita masih kecil. Oma Opa tanpa sadar sudah berhasil melewati masa kanak-kanak yang berat. Kenapa saya harus katakan berat? Karena masa kanak-kanak di mana Oma Opa hidup, yaitu masa kanak-kanak di tengah Perang Dunia Kedua. Banyak Oma Opa yang lahir sebelum tahun 45. Banyak Oma Opa yang lahir juga setelah tahun 45. Dan itu bukan masa seperti sekarang ini. Itu adalah masa yang berat. Ketika masa sebelum 45, Oma Opa dihadapkan dengan kondisi perang dunia. Di Indonesia sendiri, kita ada di dalam penjajahan, baik penjajahan oleh Belanda maupun penjajahan oleh Jepang. Setelah tahun 45, Indonesia merdeka, perang dunia selesai. Bukan berarti masalah selesai, bahkan ada masalah-masalah yang lebih berat lagi, khususnya untuk kita sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana PKI dikejar-kejar. Kita sebagai kaum minoritas juga menjadi kambing hitam dari berbagai macam hal.
Dan itu adalah proses panjang untuk kita melihat bahwa hidup sebagai anugerah Tuhan. Banyak kepahitan, banyak trauma, banyak kebencian, dan lain sebagainya. Tapi ketika Oma Opa bisa hadir di sini, bisa sama-sama menjadi bagian dari Gereja Kristen Indonesia, tentu itu juga adalah anugerah Tuhan. Lalu Oma Opa juga hidup pada masa yang tidak mudah sebagai seorang pribadi. Dan Oma Opa terus belajar untuk menjadi seorang pribadi yang mandiri. Saya yakin banyak dari Oma Opa yang sebelum usia remaja ataupun sebelum usia pemuda sudah bekerja, menolong orang tua untuk mendapatkan uang lewat jualan. Saya ingat bagaimana papa saya setiap pulang dari sekolah waktu dia SD, ini berdasarkan cerita beliau, karena saya sendiri belum ada saat itu. Tapi ketika papa pulang sekolah, dia selalu pertama-tama meletakkan dia punya tas, lalu dia mengambil nampan kue yang sudah dibuat oleh oma dan dia berjalan keliling berjualan kue. Bapak Ibu sekalian, saya tidak pernah berjualan dari rumah ke rumah. Saya tidak pernah merasakan bagaimana berjuang untuk menghidupi keluarga. Tapi oma opa, termasuk papa mama saya, melakukannya. Karena memang kondisi saat itu bukan kondisi yang mudah seperti sekarang ini secara ekonomi. Lalu kemudian oma opa juga belajar bagaimana menjalankan usaha. Mungkin banyak dari oma opa yang mulai merintis usaha dari nol sampai saat ini. Dan apa yang oma opa capai itu berguna bukan hanya buat oma opa, tapi berguna buat anak, cucu, mantu, dan bahkan generasi-generasi setelah ini. Dan itu juga adalah keberhasilan dan pencapaian yang oma opa raih. Oma opa berhasil untuk membangun hidup. Walau hidup jatuh bangun, seringkali silih berganti dengan berbagai macam kekecewaan, naik turun dalam menjalani kehidupan, tapi oma opa tetap bertahan. Oma opa sudah berhasil menjadi seorang ayah dan ibu juga. Di masa oma opa menjadi orang tua, tidak terdapat buku-buku tentang parenting, tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana mengasuh anak. Oma opa mengasuh anak, mendidik anak, membesarkan anak di dalam kondisi yang sangat terbatas dalam hal ilmu psikologi, dalam hal ilmu parenting, menjadi orang tua, dalam segala hal. Tapi oma opa berhasil. Oma opa sampai pada saat ini ketika bisa melihat buah yang sudah oma opa tabur lewat kehidupan anak oma opa sekarang. Oma opa sudah belajar, menemukan, belajar lagi, gagal lagi, belajar lagi, berhasil, belajar lagi, gagal. Dan itu adalah ritme yang oma opa lewati. Tapi oma opa berhasil melewatinya. Bahkan oma opa juga sudah berhasil menyiapkan warisan yang ada di dalam berbagai macam bentuk, baik dari usaha hingga karakter sampai nilai hidup. Dan terutama ketika oma opa menjadi teladan, itu adalah warisan yang paling tidak bisa dimakan oleh waktu, tidak akan lekang oleh waktu. Dan itu semua adalah anugerah. Memang tidak sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Tapi kadang-kadang sebagai manusia, kadang-kadang kita melihat semua pencapaian itu adalah pencapaian yang kita lakukan sendiri. Pencapaian yang kita capai berdasarkan usaha, air mata, tenaga, dan kerja keras kita ketika kita membanting tulang. Kita lupa bahwa segala sesuatu yang ada pada kita ini adalah karunia Tuhan. Kalau di dalam Ulangan 8 ayat 18, tadi kita belajar ada 3 hal yang Tuhan karuniakan kepada kita sehingga kita bisa hidup sampai sekarang dan seperti sekarang ini. Yang pertama, bahwa Dia memberikan kekuatan.
Kekuatan di sini bukan hanya soal kekuatan tubuh, tapi kekuatan mental, jiwa, pikiran untuk tetap positif dan gak hilang akal ketika masalah datang. Ketika problem datang, ketika kondisi situasi ekonomi, sosial, politik di tengah bangsa dan negara ini menghimpit kita sebagai warga negaranya, kita bisa punya hidup yang kuat sebagai pribadi, sebagai anak, sebagai kakak, adik, suami, istri, bahkan kemudian jadi orang tua dan sekarang menjadi oma opa bagi cucu-cucu kita, bahkan juga bagi buyut kita. Itu adalah sebuah kekuatan untuk bertahan. Nggak semua orang memiliki kekuatan untuk bertahan. Biasanya di dalam sebuah rally panjang, sebuah pertandingan, misalnya pertandingan bola ataupun pertandingan bulu tangkis, menyerang atau menemukan poin, mengambil poin dari lawan dan menghasilkan poin itu biasanya di awal banyaknya. Begitu sudah tubuh mulai lelah, maka kualitas permainan mulai menurun dan akhirnya si pemain ini hanya cuma bisa bertahan, mempertahankan supaya nilai tidak dicuri oleh lawan sehingga mengalami kekalahan. Tapi setelah rally panjang, biasanya pertahanan itu mulai runtuh karena sudah mulai kelelahan. Oma opa, kita memiliki kekuatan sehingga kita bisa bertahan sampai ujung. Mungkin sekarang buat oma opa hidup sudah mulai memasuki ujung masanya. Tapi oma opa bisa sampai di sini. Itu semua karena kekuatan dari Tuhan. Oma opa bertahan sehingga tidak di tengah-tengah nyerah, tidak di tengah-tengah kalah. Walaupun tentu bukan tanpa tadi jatuh bangun. Setiap kita pasti mengalami yang namanya jatuh bangun. Dia memberikan kepada kita kekuatan ketika kita dikhianati, ketika kita merasa sendirian, ketika kita ditinggalkan oleh sahabat-sahabat kita. Mungkin ada oma opa yang sudah sahabat-sahabatnya itu berpulang terlebih dahulu. Ada perasaan di dalam diri, kok teman-teman saya sudah pada pulang Tuhan, kapan giliran saya? Mungkin itu yang sedang menjadi pergumulan oma opa saat ini. Kok saya gak dipanggil-panggil, yang lain enak udah dipanggil pulang, udah jumpa sama Tuhan, udah di rumah Bapa. Saya masih berkutat saja dengan sakit penyakit saya masih berkutat saja dengan pinggang yang gak sembuh-sembuh, dengan lutut yang tidak sembuh-sembuh, bahkan semakin ngilu, semakin sakit. Tapi disitulah kekuatan yang Tuhan berikan. Ketika kita masih ada, walaupun kita sendirian, walaupun kita merasa ditinggalkan, kita tetap bertahan. Itulah kekuatan dari Tuhan. Gak kelihatan, tapi bisa kita rasa. Yang kedua, bahwa Dia memberikan kepada kita kekayaan. Kekayaan di sini bukan melulu soal uang ataupun materi. Kekayaan di sini berkaitan dengan begitu banyak dan lengkapnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dari kita kecil sampai kita remaja, pemuda, dewasa madya, sampai kemudian memasuki usia lansia. Dia memberikan kepada kita kekayaan intelektual. Dalam rupa apa? Kreativitas. Dalam rupa kemampuan untuk mengelola kehidupan. Siapa oma opa yang suka masak di sini? Pasti oma opa punya resep-resep yang bahkan tidak bisa dikopi oleh anak cucu kita. Bahkan mungkin cucu kita bilang, mama bisa bikin sih kayak oma, tapi gak pernah seenak oma, gak bisa deh ngalahin punya oma. Bukankah itu sebuah kekayaan? Kita bisa menurunkan resep, tapi beda tangan, beda rasa. Dan itu adalah sebuah kekayaan yang oma opa miliki, sehingga anak cucu kita betul-betul melihat apa yang oma opa capai. Itu adalah berkat Tuhan. Kreativitas, hikmat, bijaksana, ilmu pengetahuan, bahkan kesempatan demi kesempatan yang hadir dalam kehidupan oma opa sepanjang kehidupan, itu adalah kekayaan dari Tuhan. Tubuh, kita punya imunitas tubuh. Kondisi oma opa yang lahir di masa sebelum kemerdekaan
ataupun setelah kemerdekaan tentu berbeda dengan masa-masa seperti saya ataupun bahkan anak saya. Dulu satu ikan mungkin dibagi dua, anak sekarang satu orang makan 2 ikan. Mungkin itu dialami oleh oma opa. Saya ingat bagaimana mama cerita kalau dulu dia karena saudaranya banyak, mama saya itu 16 bersaudara ya. Satu ikan itu bisa dibagi 4. Saya lagi menghitung ikannya segede apa. Kalau ikannya segede gini dibagi 4, berarti satu orang dapat ekor, satu orang dapat kepala, yang 2 orang baru dapat tengah-tengahnya. Sekarang kita bisa menemukan banyak vitamin, susu sufor ataupun susu formula itu juga buat anak-anak banyak dijual di mana-mana. Gizi untuk anak-anak benar-benar tercukupi, beda banget dari masa di zaman oma opa. Bahkan oma saya itu memiliki banyak anak yang kemudian akhirnya meninggal karena kurang asupan, karena sakit dan lain sebagainya. Jadi kalau oma opa bisa bertahan sampai sekarang, masih sehat sampai sekarang, itu adalah anugerah Tuhan. Oma opa diberikan tubuh yang baik oleh Tuhan, bahkan mungkin ketika keluarga atau orang tua oma opa tidak bisa memberikan makanan atau nutrisi yang cukup seperti sekarang orang tua memberikan bagi anaknya. Oma opa diberikan imunitas tubuh, kekuatan otot, kemampuan untuk melakukan aktivitas berat maupun ringan, kekuatan motorik. Saya melihat banyak anak-anak punya keseimbangan luar biasa di zaman dulu karena terbiasa untuk bawa nampan di atas kepalanya, nampan kue gitu ya. Jalan tanpa pegang nampannya juga bisa. Anak sekarang boro-boro ada nampan di atas kepala, di depan ada batu aja ditabrak sama dia terus kesandung jatuh gitu ya. Lihat kekuatan seperti itu dimiliki oleh orang-orang yang hidup di zaman yang sulit itu. Dan itu juga anugerah. Oma opa punya syaraf-syaraf yang baik. Saya mendengar banyak kesaksian bahwa banyak oma opa yang sampai di usia lanjut tidak mengalami kondisi-kondisi fisik yang mengkhawatirkan. Nggak ada sakit penyakit. Anak-anak sekarang usia 30 sudah ada banyak penyakitnya. Dari diabetes sampai yang namanya asam urat. Kita pikir asam urat itu adalah penyakit orang tua, ternyata tidak. Anak-anak di usia 20-an sudah mengalami asam urat. Bukankah kita bisa bilang berbahagialah hidup kita karena karunia Tuhan? Pembuluh darah yang masih sehat, organ tubuh yang masih berfungsi dengan baik sampai usia 80, 70, 90 tahun adalah anugerah Tuhan. Lalu Tuhan memberikan kekayaan dalam bentuk sukacita. Tuhan memberikan kekayaan dalam bentuk damai sejahtera, dalam bentuk kasih, pengharapan, mental yang teguh dan kuat. Berbeda dengan generasi sekarang yang mungkin dibilang kok mentalnya mental rempeyek, bukan lagi mental tempe. Tempe masih bergizi, rempeyek banyaknya cuma minyak gitu ya. Minyak sama tepung, baru kesentuh dikit udah krek bunyinya, hancur berkeping-keping. Beda dengan oma opa. Oma opa itu juga adalah karunia. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan terutama oma opa memiliki iman. Itu juga adalah pemberian Tuhan. Andai kata oma opa bisa bertahan sampai saat ini, itu juga karena iman yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan oma opa, sehingga oma opa bisa terus bersukacita, terus kuat. Bahkan ketika anak-anak kita mulai stres, kita bahkan lebih kuat daripada mereka. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan adalah Allah yang berjanji. Ketika dia sudah berjanji sama kita, dia akan penuhi janji itu. Ketika dia sudah berkata bahwa aku akan memberikan ini sama kamu, itu pasti akan dipenuhinya, pasti akan digenapinya, pasti akan ditepatinya. Janji yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita adalah janji yang usianya ribuan tahun. Janji itu terus dipertahankan, bahkan diperbarui, diperluas, diperteguh dari masa ke masa. Dulu janjinya cuma sama Abraham dan keturunannya. Dan pandangan saat itu keturunannya adalah darah daging. Kita kan gak ada darah daging yang berasal dari Abraham ya.
beda suku jelas, kita ada dari mana berbeda. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, Oma Opa, janji itu sekarang diperluas. Bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Ketika dia sudah berjanji, dia yang akan meneguhkan kita, bahkan dia yang akan mendorong kita untuk kita betul-betul jadi orang yang layak menerima janji itu. Itulah luar biasanya Allah kita. Di dunia, orang janji itu belum tentu ditepati. Apalagi ketika dia berjanji tapi gak niat hatinya. Dia berusaha supaya orang yang dia janjiin itu justru tidak bisa mencapai syarat-syarat supaya diberikan janji ini gitu ya. Dia tidak akan pernah mendorong, bahkan mungkin dia akan memberikan halangan atau rintangan. Ada sebuah contoh begini. Di salah satu tempat, ada tempat restoran makan bakmi sepuasnya. Siapa yang gak suka bakmi ya? Opa, setiap kita pasti suka mie gitu ya. Mie itu seperti kayak makanan yang memberikan rasa kangen dan memberikan rasa nyaman ya. Apalagi kalau ada supnya gitu ya, wah enak sekali ya. Nah, saya jadi lapar nih, Oma Opa bentar lagi lapar. Ada sebuah restoran mengatakan bahwa kalau customer ada yang bisa makan porsi jumbo dengan cabai yang banyak sekali, jadi itu yang super pedes, katanya pedes mampus disebutnya gitu ya. Kalau bisa menghabiskan porsi itu, maka makannya gratis. Banyak orang coba gitu ya, banyak orang yang mau coba. Porsinya jumbo, bukan hanya porsi mie-nya yang jumbo, porsi cabenya juga jumbo. Tapi nyatanya ada embel-embel belakangnya. Tapi kalau nggak bisa menghabiskan porsi itu, maka harus bayar 2 kali lipat dari harga bakmi itu. Ketika saya jadi pemilik restoran itu, kira-kira apakah saya akan berusaha supaya customer itu bisa menghabiskan mie dalam ukuran jumbo dengan juga ukuran cabai yang banyak? Atau saya justru senang ketika customer saya tidak bisa menghabiskannya maksudnya. Tentu sebagai pemilik restoran, saya akan lebih senang kalau saya punya customer tidak bisa menghabiskan karena dia bayar 2 kali lipat, jadi saya cuan, begitu kan? Tapi untungnya Tuhan bukan saya. Tuhan sebaliknya. Andai kata dengan cerita yang sama, kalau kamu bisa melakukan ini, maka kamu akan mendapatkan gratis. Dan saya akan bantu kamu bagaimana caranya supaya kamu bisa menghabiskan mie dengan cabai yang banyak ini, hidup gitu ya, yang banyak gitu ya, udah banyak berat gitu ya, pedas lagi hidupnya gitu. Saya akan menolong kamu supaya kamu bisa menghabiskan ini dan akhirnya kamu mendapatkan kemenangan. Itulah yang dilakukan Tuhan buat kita. Kalau dia janji, dia akan memampukan kita supaya kita bisa menggapai janji itu. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Oleh karena itu, Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan, di situ kita melihat hidup adalah anugerah. Dia memberikan semuanya, kelengkapannya dia berikan semua. Dia berikan kekuatan, tubuh, pikiran, mental, otak, kreativitas, dia kasih gitu ya. Dia kasih yang gak kelihatan, dia kasih juga yang kelihatan. Dia juga memberikan kepada kita kekayaan supaya kita bisa melihat bahwa hidup ini indah, bahwa hidup ini baik adanya, bahwa hidup ini memang berat, tapi segala sesuatu tercukupi. Dia berikan kepada kita modal untuk kita melakukannya, menjalani kehidupan. Dan dia menjadi teman sejati, menjadi sahabat di dalam perjalanan, menjadi pelatih kita agar kita sampai pada tujuan yang dia karyakan buat kita. Hidup adalah anugerah, semua karena anugerahnya. Karenanya kita menjadi orang-orang yang sungguh berbahagia. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Mari opa-opa kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul di dalam persekutuan, walaupun lewat media online, ini semua tetap menjadi kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau yang terus memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami pengharapan, iman, sehingga di dalam kehidupan kami melihat betapa besar anugerah-Mu yang membuat kami mampu terus mensyukuri hidup. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul Tuhan, secara khusus untuk Ibu Lili Murni, untuk Ibu Lestari, Ibu Linda Sumantri, Bapak Johan, untuk Oma Wawi, untuk Ibu Evi Wahyudi, untuk Ibu Dindiana, untuk Oma Johani Hendro, untuk Bapak Angkus Tambunan, untuk Ibu Aisani Parman, untuk Opa John Sine, Oma Yap, untuk Bapak Umartono, Bapak Antoni, Ibu Anyun, saudara-saudari kami Justin dan Klorinda, juga Ibu Irma yang baru juga melewati masa operasi kemarin dan sekarang berada di dalam pemulihan. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin setiap saudara-saudari kami ini di dalam kelemahan tubuh. Engkau yang terus menguatkan, memberikan kepada mereka pengharapan, terutama memberikan kepada mereka hati yang gembira. Kami percaya hati dan gembira adalah obat Tuhan yang membuat kami punya semangat, yang membuat kami memiliki dan bisa menjalani hidup yang sungguh penuh syukur kepada Tuhan. Hari ini kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudari kami yang berada di dalam sukacita karena pertambahan usia yang Kau berikan, Kau anugerahkan dalam kehidupan mereka. Untuk Oma Ana yang berulang tahun pada tanggal 30 Mei, juga untuk Ibu Juni yang berulang tahun pada tanggal 1 Juni. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan karuniakan. Biarlah Engkau yang memberkati, menopang, memberikan kepada mereka senantiasa segala sesuatu yang mereka butuhkan agar hidup mereka menjadi berkat. Ditambah di tengah pertambahan usia, biarlah Engkau juga mengaruniakan kepada mereka tubuh yang sehat, hingga mereka semakin hari semakin menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan mereka, dimanapun Tuhan menyertakan mereka dan membuat mereka berkarya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah kami, untuk presiden, wakil presiden kami, untuk segenap jajaran menteri. Kau juga yang memberikan kepada setiap pemimpin-pemimpin kami hikmat, sehingga segala keputusan yang harus diambil di tengah pandemi yang masih berkepanjangan ini menjadi pilihan-pilihan dan putusan-putusan yang paling bijak, yang paling penuh hikmat, membawa perubahan yang baik dan membuat bangsa ini terus maju di tengah kondisi himpitan pandemi COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan gedung gereja GKI Muara Karang. Kiranya Engkau tambahkan terus hikmat dan bijak-Mu kepada majelis jemaat, sehingga proses pembangunan gedung gereja dapat berlangsung dengan baik. Dan biarlah gedung gereja ini dapat berdiri suatu saat nanti sesuai dengan kehendak Tuhan pada waktu Tuhan yang paling tepat. Dalam nama-Mu Tuhan kami menaikkan seluruh doa dan harapan kami, dan biarlah jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak
untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin